Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh. Alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wa summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi kitabihil hadis min husnil islami tarkuhu ma la yu'min. Shadaqallah wa shadaqa rasuluhun nabiyyun karim. Mari dalam kesempatan ini kita memperbanyak bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita masih diberikan kesehatan dan juga kesempatan, dan juga terkhusus pada kesempatan ini kita masih dapat melanjutkan kajian duha bersama AW Sumut Channel. Mudah-mudahan kajian duha ini menjadi sarana dakwah yang dilanjutkan, diteruskan melalui AW Sumut Channel. Mudah-mudahan bermanfaat untuk pendidikan dan dakwah untuk masyarakat Islam di Sumatera Utara ini. Selanjutnya salawat dan salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan syafaatnya dapat kita peroleh kelak nanti di yaumil akhir, yaitu di hari yauma la yanfa'un malun wala banun illa man ataha biqalbin salim. Pada hari yang tidak bermanfaat, tidak berguna harta dan anak, melainkan orang-orang yang dapat menggunakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara pemirsa AW Sumut Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, selanjutnya yang saya hormati operator AW Sumut Channel yang sama-sama kita muliakan, Bapak Dr. Haji Dedi Iskandar Batubara selaku pembina daripada AW Sumut Channel ini. Dalam kesempatan yang mulia ini, saya berterima kasih diberikan kesempatan untuk memberikan kajian duha yang dilaksanakan dari Tanah Karo, mewakili dari Tanah Karo. Judul kita adalah meraih kesuksesan dengan manajemen waktu dalam Islam. Saudara-saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesuksesan adalah merupakan
sesuatu yang didamba-dambakan dan diinginkan oleh setiap manusia. Siapapun orangnya, semuanya adalah ingin menuju kepada kesuksesan. Namun bagaimana caranya menuju kesuksesan itu? Perlu di dalamnya dapat untuk mengelola, memanage waktu. Yang mana waktu itu adalah sangat perlu dipergunakan. Ketika seseorang itu tidak dapat memanage waktunya, mengelola waktunya, maka dia akan sulit untuk menuju kepada kesuksesan. Sukses menurut Islam dikatakan dia sukses ketika dia mendapatkan kebahagiaan. Maka semua doa orang mukmin, orang yang beriman, orang Islam itu ada di dalam doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Inilah doa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin menjadi sukses, kita bahagia di dunia dan akhirat. Jadi sukses itu adalah bahagia. Kalau seseorang itu sudah mendapatkan kebahagiaan, inilah yang dikatakan sudah sukses. Jadi di dalam Islam, orang yang sukses itu ada dua, yaitu sukses di dunia, sukses di akhirat. Ataupun bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Nah, bagaimana di dalam Islam untuk mencapai kesuksesan itu? Tentunya kita harus dapat mengelola waktu kita, memanage waktu kita. Karena waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia itu semuanya ada maksud dan tujuannya. Kenapa bertukar dari siang ke malam? Kemudian bertukar lagi, kembali lagi jadi siang. Kemudian bertukar lagi, ada tahun, ada bulan. Itu semuanya adalah merupakan pergeseran-pergeseran waktu yang apabila kita tidak dapat memanfaatkannya, maka kita, kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran surah Al-Asr dan banyak lagi ayat-ayat Al-Quran yang mengatakan betapa pentingnya memanfaatkan waktu, menggunakan waktu. Surah Al-Asr menyampaikan, Bismillahirrahmanirrahim, wal asr. Innal insana lafi husn illalladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Dari ayat ini menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bersumpah demi masa. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata sumpah? Ini menunjukkan bahwasanya perlunya kita untuk memperhatikan waktu, dan manusia itu kebanyakan lalai, lupa. Itu makanya manusia itu harus sering-sering diingatkan, karena sifat manusia itu adalah pelupa. Salah satu, setiap hari Jumat itu kita diingatkan oleh khotib, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini wasiat yang wajib disampaikan oleh setiap khotib. Kenapa harus disampaikan setiap Jumat? Karena manusia itu lupa, lalai. Hari ini disampaikan, besok sudah lupa.
Itulah sifat manusia. Saudara-saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari firman ini, wal asr, demi masa, kita umat Islam perlu memperhatikan waktu agar kita dapat memanfaatkan waktu ini untuk menuju meraih kesuksesan. Kesuksesan yang dimaksud di sinilah kesuksesan dunia dan akhirat. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, kemudian hari itu digulirkan di antara manusia itu mempunyai tujuan dan maksud. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab." Artinya sesungguhnya kami dalam penciptaan langit dan bumi dan menggulirkan malam dan siang, itu adalah merupakan tanda-tanda kepada orang, bagi orang yang berpikir. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, katakan sajalah waktu itu ada pagi, ada siang, ada malam. Jadi ini kita harus dapat memanfaatkan waktu ini, membagi waktu ini kepada kita. Jangan sampai kita lalai dalam menggunakan waktu. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saat sekarang ini banyak sekali yang sudah terbalik-terbalik. Waktu siang digunakan untuk tidur. Waktu malam digunakan untuk bekerja. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kepada kita agar dapat menggunakan waktu itu, wa ja'alnal laila libasa. Kita dapat menggunakan waktu malam kita itu adalah untuk istirahat, bukan untuk bekerja. Jadi saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memberikan contoh kepada kita bagaimana memanfaatkan waktu dan membagi-bagi waktunya. Rasulullah tidak menggunakan waktu malam itu untuk kerja, akan tetapi Rasulullah menggunakan waktu malam itu untuk istirahat. Maka tidak ada namanya begadang. Begadang itu seperti lagu, begadang jangan begadang kalau tiada perlunya. Jadi begadang sih boleh saja, asalkan ada perlunya. Apa maksudnya? Apa? Ketika ada hal-hal yang perlu, seperti musyawarah, diskusi, sampai memakan waktu sampai malam, itu karena ada perlunya. Kalau tidak ada perlunya, maka sia-sia kita untuk memanfaatkan waktu, yang waktu istirahat digunakan untuk kerja, seperti menonton bola ataupun asik dengan handphone. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, saat sekarang ini kita banyak dilalaikan oleh handphone. Lebih banyak kita menghabiskan waktu kita di hadapan handphone, bermain internet, WA asik satu harian ini. Yang mana percakapan di dalam handphone itu adalah percakapan yang sia-sia, hanya mengirimkan jempol ataupun mengirimkan ketawa ataupun dengan hahaha hihihi, asik, sehingga lupa orang yang datang ke rumahnya pun dia tidak sadar. Istrinya sendiri datang ke rumahnya, Assalamualaikum, salam. Gak sadar dia, sudah lama istrinya sudah sampai di situ. Begitu juga seorang istri, ketika dia menyambut suaminya, si istri ini sibuk dengan handphonenya, sehingga mengurus yang lain-lain lupa.
mengurusi anak, mengurusi rumah, mengurusi ibadah, mengurusi sekolah anak, lupa, asik. Kemudian mengurusi suami, suami sudah datang, akan tetapi tidak disambut. Disambut pun hanya sekedarnya, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Tapi tidak dipandang, tidak ditengok. Pandangan mata si istri adalah tetap ke handphone, asik dengan handphonenya. Mungkin dia lagi asik dengan internetnya, lagi asik dengan WA-nya, dan lain-lain. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah banyak memberikan garis-garis untuk manusia agar supaya dapat memanfaatkan waktu itu dengan sebaik-baiknya. Waktu malam digunakan untuk istirahat, kemudian waktu siang digunakan untuk bekerja. Waja'alnan nahara ma'asa. Dan kami jadikan siang itu kepada manusia untuk dapat menggunakan waktunya untuk berusaha. Saudara-saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi kita sebagai orang Islam, orang yang beriman harus dapat memanfaatkan waktu. Meskinya kita manusia ini semakin panjang umur kita, maka semakin baiklah amal ibadah kita. Karena amal ibadah inilah yang semakin baik amal ibadah seseorang, inilah yang akan semakin dekat kepada kesuksesan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, khairun nasa man tola umruhu wa hasuna amalu, wa sarrun nasa man tola umruhu wa sa'a amaluhu. Sebaik-baik manusia adalah orang-orang yang panjang umurnya dan baik amalan. Dan sejelek-jelek manusia adalah orang yang panjang umurnya akan tetapi semakin jelek perbuatannya. Ini adalah ukur dan kadar manusia. Ibu Parti nih, tolong saya lagi ceramah. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi sebaik-baik manusia itu adalah semakin panjang usianya, semakin baik amal ibadah. Dan sejelek-jelek manusia itu adalah semakin panjang umurnya, akan tetapi semakin jelek perbuatannya. Ini kalau kita dapat memanfaatkan waktu dengan baik, maka semua waktu itu dapat kita bagi-bagi. Kapan waktunya istirahat, kapan waktunya untuk bekerja, kapan waktunya untuk beribadah, kapan waktunya untuk anak-anak, kapan waktunya untuk keluarga ataupun anak istri, kapan waktunya untuk masyarakat. Bukanlah seseorang itu dikatakan yang baik ketika dia asik dengan ibadahnya, ibadah, sholat terus di masjid terus. Akan tetapi dia melalaikan anak-anaknya, tidak menggunakan waktunya untuk anak-anaknya. Semuanya mempunyai hak. Anak-anak punya hak untuk kita. Bagaimana supaya anak itu bisa kita bercengkrama dengan mereka, menjadikan mereka, kita didik mereka, kita ajari mereka, itu kalau bisa harus ada kita bagi waktu kepada mereka, bagaimana sama-sama ketawa, bisa memberikan bimbingan, arahan kepada anak, memberikan kasih sayang kepada anak. Kemudian kepada istri, kita bagikan juga waktu kita untuk bagaimana supaya istri baik dalam mengelola keluarga. Kemudian kita dapat membagi waktu kita kepada masyarakat, bersosial, umpamanya pengajian, ada perwiritan, ada pesta, ada undangan.
harus kita dapat membagi waktu kita ke sana supaya kita baik di hadapan Allah, baik di hadapan manusia. Saudara-saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagi waktu kepada 3. Yang pertama, sepertiga waktu kita itu adalah untuk Allah. Dan kemudian sepertiga waktu kita itu adalah untuk tugas. Dan kemudian sepertiga lagi waktu kita adalah untuk keluarga. Inilah pengaturan waktu yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu sepertiga untuk Allah, sepertiga untuk tugas, sepertiga untuk keluarga. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, jangan kita mengatakan diri kita sibuk. Sehingga karena kesibukan kita tidak dapat membagi-bagi waktu kita. Kalau kita berbicara sibuk, semakin tinggi kualitas tatanan tingkatan seseorang di dalam masyarakat, artinya semakin baik pangkatnya, semakin banyak pekerjaannya, maka dia akan tingkat kesibukan juga akan semakin meningkat. Kalau dikatakan sibuk, maka semakin banyak pekerjaan kita, semakin banyak tanggung jawab kita, maka kita semakin sibuk. Maka oleh karena itu, kalau kita katakan sibuk, Allah Subhanahu wa taala ketika memanggil kita untuk melaksanakan sholat, sementara kita tetap mengatakan diri kita sibuk, ini bahaya. Tidak akan bisa kita sukses karena kita asik dengan pekerjaan. Kita sebagai manusia jangan hanya memikirkan keduniaan saja, akan tetapi bagaimana kita menyelaraskan urusan dunia dan urusan akhirat. Karena urusan di dunia juga perlu, urusan akhirat juga lebih perlu. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Ini yang terkadang kita lalai, sibuk dengan urusan dunia. Habis waktu kita, habis umur kita untuk urusan dunia. Dan kemudian kita mengatakan, manusia ini sering mengatakan dirinya sibuk dengan urusan dunia, akan tetapi panggilan-panggilan Allah seperti pengajian, perwiritan, sholat Jumat, kegiatan-kegiatan sosial, lalai daripada hal itu. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita perlu untuk memanage waktu, membagi waktu kita, ya kapan untuk Allah. Seperti Allah sudah memberikan kepada kita ada siang, ada malam. Di siang hari kita sibuk dengan urusan, ada urusan keluarga, kita sudah membimbing anak-anak kita untuk belajar. Apalagi di masa pandemi sekarang ini, bagaimana kita memanage dan mengatur waktu, yang mana mungkin handphone kita di rumah cuma 1. Akan tetapi anak 3 yang mau belajar secara daring, secara jarak jauh ada 3. Bagaimana ini memanage, membagi waktu ini agar mereka semuanya kebagian. Ini kita perlu lebih proaktif lagi sebagai orang tua agar mereka dapat belajar dengan baik, dapat belajar dengan menggunakan handphone yang 1, tapi tentunya dengan handphone yang 1 tidak bisa dalam waktu yang sama untuk belajar, harus dibagi-bagi juga waktunya. Untuk si abangnya sekian sekian menit, untuk si adiknya sekian menit. Jadi dibagi. Ini kalau kita tidak proaktif di dalamnya, maka akan terjadilah ada
Siapa yang lebih kuat di dalam keluarganya ini? Mungkin abangnya lebih kuat, mungkin dia yang lebih banyak belajar menggunakan handphone tadi untuk menggunakan belajar. Maka semua mereka mau menuju kepada kesuksesan. Akhirnya nanti siapa yang sukses? Yang sukses cuma abangnya saja. Adiknya akhirnya tidak dapat nilai yang bagus. PR-nya juga tidak selesai. Dikarenakan itu tadi, kita tidak dapat memanfaatkan waktu. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian dalam ibadah juga kita harus dapat memanfaatkan waktu kita dalam beribadah. Karena ibadah ini sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala waktunya. Malam diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk beribadah. Di sana ada ibadah yang dianjurkan, yaitu salat tahajud. Kita dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salat tahajud, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala tengah malam, mencucurkan air mata, mengadukan hal yang berkenaan dengan kita, masalah-masalah kita, segala doa-doa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kita manfaatkan waktu malam ini untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada pagi hari Allah Subhanahu wa taala juga memberikan waktu dan kesempatan kepada kita untuk melaksanakan salat fajar. Yang mana salat fajar itu kalau kita mengetahuinya, manfaatnya sangat besar, pahalanya sangat besar, lebih besar daripada dunia, langit dan bumi serta isinya. Tentunya kita ini harus, untuk mengetahui ini, untuk memanfaatkan waktu ini harus pakai ilmu. Wal asri, maka kita manusia ini merugi karena tidak dapat memanfaatkan waktu. Orang sudah dapat ganjaran pahala seisi langit dan bumi dan isinya, akan tetapi orang ada sebagian masih tidur, lelap dengan tidurnya, tidak dapat apa-apa. Maka tentu beruntunglah orang yang dapat memanfaatkan waktu. Wal asri, demi masa, innal insana lafi husri, sesungguhnya manusia itu berada dalam keadaan kerugian, merugi manusia. Maka pepatah Arab mengatakan al waktu kasayf, waktu itu seperti pedang. Kalau kita dapat memanfaatkan waktu, maka kita akan bisa berhasil. Akan tetapi kalau kita tidak dapat memanfaatkan waktu, kita akan terpotong. Terpotong artinya waktu kita itu tidak akan dapat lagi. Waktu yang sudah berlalu tidak akan kembali lagi. Yang datang adalah penyesalan. Saudara-saudara kaum muslimin, pemirsa AW Summit Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu digambarkan dalam surah Al-Asr. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat. Maka siapa yang tidak merugi? Yaitu orang-orang yang beriman. Hanya orang-orang yang beriman. Dan kemudian orang-orang yang beramal soleh. Hanya orang-orang inilah yang tidak merugi. Artinya keimanan itu karena dia beriman, maka dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang sudah taat, patuh, inilah yang dikatakan takwa. Derajat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kaum muslimin, sedang pemirsa AW Summit Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai kesimpulannya adalah di masa pandemi ini mari kita pandai-pandai memanfaatkan waktu kita. Kita manfaatkan waktu kita dengan sebaik-baiknya, apalagi sholat kita manfaatkanlah, kita gunakanlah sholat, kita usahakan pada sholat pada awal waktu. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya sholat itu sudah ditentukan waktunya kepada orang-orang yang beriman. Jadi kita memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, kita bagi waktu itu untuk Allah, untuk tugas dan untuk keluarganya, agar kita dapat meraih kesuksesan dunia akhirat. Demikianlah
kajian duha ini mudah-mudahan bermanfaat kepada kita semuanya dan juga kepada diri saya sendiri. Mudah-mudahan kita semuanya dapat meraih kesuksesan dunia dan akhirat sebagaimana dengan isi doa kita setiap hari. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesuksesan dunia dan akhirat dan kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.